Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif merupakan keunggulan atas lawan bisnis yang diperoleh dengan cara melakukan penawaran nilai yang lebih unggul kepada konsumen. Menurut Kotler dan Keller, kemampuan perusahaan untuk bekerja dalam satu atau beberapa cara yang tidak mampu dilakukan oleh pesaing dapat didefinisikan sebagai keunggulan kompetitif. Perusahaan juga yang mampu menciptakan keunggulan baru secara aktif yang dapat bertahan dalam industri. Pelanggan harus memandang keunggulan kompetitif yang diciptakan perusahaan sebagai keunggulan bagi para pelanggannya. David mengemukakan bahwa keunggulan kompetitif adalah apapun dilakukan perusahaan lebih baik dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan saingan. Saat ini perusahaan memiliki sumber daya yang menghasilkan nilai superior dengan biaya yang lebih rendah, maka perusahaan berada pada posisi keunggulan kompetitif. Dan ini berasal dari banyak aspek, diantaranya mendesain, memproduksi, memasarkan, menyerahkan, dan mendukung produk-produk keunggulan kompetitif. Yaitu ada pula keunggulan kompetitif dapat mengatasi kekuatan kompetitif dalam industri. Keunggulan kompetitif dapat menjadi faktor krisis dalam kesuksesan sebuah perusahaan. Dengan memiliki keunggulan kompetitif yang kuat, perusahaan dapat membedakan dirinya dari pesaing, menarik pelanggan, dan mencapai kinerja yang lebih baik dalam jangka panjang. Keunggulan kompetitif juga merujuk pada kemampuan suatu perusahaan atau organisasi untuk mencapai dan mempertahankan posisi yang superior di pasar dibandingkan dengan pesaingnya. Dalam kata lain, keunggulan kompetitif menggambarkan hal-hal yang membedakan suatu perusahaan dari pesaingnya dan memberikan keunggulan dalam mencapai tujuan bisnisnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahayu Setiani, NPM 2151010098. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh keunggulan kompetitif serta faktor kunci dari keunggulan kompetitif. Nah, yang pertama, contoh keunggulan kompetitif. Di sini saya akan menjelaskan 5 contoh keunggulan kompetitif. Yang pertama, inovasi produk atau teknologi. Inovasi produk itu akan membuat suatu produk itu jadi unik, kemudian jadi daya tarik tersendiri untuk konsumen. Sedangkan teknologi itu akan berpengaruh terhadap efisiensi kinerja perusahaan. Kemudian ada efisiensi operasional. Nah, efisiensi operasional itu diartikan sebagai kemampuan perusahaan mencapai biaya produksi yang rendah serta pelayanan yang lebih cepat. Nah, nantinya itu akan berpengaruh terhadap keunggulan harga, atau misalnya suatu produk ini harganya lebih murah daripada produk-produk dari perusahaan lain gitu. Kemudian ada keunggulan pemasaran. Nah, ini kaitannya sama strategi pemasaran suatu perusahaan serta komunikasi yang baik dari perusahaan dan konsumen, sehingga akan meningkatkan citra produk, nantinya juga meningkatkan citra perusahaan, sehingga berpengaruh terhadap peningkatan nilai suatu produk. Kemudian yang keempat ada keunggulan biaya. Nah, keunggulan biaya ini kaitannya sama efisiensi biaya produksi dan distribusi perusahaan, sehingga produk-produk yang nantinya sampai ke konsumen itu bisa lebih murah, tapi perusahaan juga tetap bisa dapat untung, bahkan tetap bisa meningkatkan keuntungan dari produk tersebut. Kemudian aset yang sulit ditiru. Nah, jadi aset yang sulit ditiru ini misalnya kayak merek atau produk itu udah dipatenkan gitu, sudah terdaftar secara resmi. Jadi kalau misalnya ada yang plagiat, itu si plagiatnya itu bisa dijerat hukum. Kemudian ada teknologi yang eksklusif. Jadi teknologi yang eksklusif ini kayak misalnya suatu perusahaan pakai teknologi yang canggih, terus perusahaan lain mau nyontek teknologinya itu lumayan susah untuk dilakuin. Kemudian ada jaringan distribusi yang luas. Ini bisa untuk meningkatkan keuntungan ya, peluang keuntungan perusahaan, serta
ada keahlian khusus manajemen dan produksi. Nah, keunggulan kompetitif itu dibagi jadi dua. Yang pertama, keunggulan biaya atau cost advantage itu kaitannya sama biaya penekanan biaya produksi dan distribusi sehingga produk yang dijual itu nantinya bisa lebih murah. Kemudian ada keunggulan diferensiasi atau differentiation advantage, itu kaitannya sama inovasi produk dan teknologi gitu. Kemudian ada faktor kunci dari keunggulan kompetitif. Di sini ada 3 faktor kunci. Yang pertama, fokus strategi. Jadi, perusahaan itu harus membuat keunggulan kompetitifnya sendiri. Kemudian, perusahaan juga harus berupaya supaya keunggulan kompetitif tersebut nggak bisa ditiru sama perusahaan lain, atau minimal sukar untuk ditiru perusahaan lain. Kemudian ada value chain yang efisien. Nah, tujuannya ini untuk mengurangi biaya produksi distribusi, kemudian meningkatkan kualitas produk, sama menciptakan nilai tambah bagi pelanggan. Nah, yang terakhir ada inovasi dan adaptasi terhadap kebutuhan pelanggan di masa depan. Jadi perusahaan itu harus terus berinovasi dan beradaptasi gitu untuk mengembangkan produk. Dan kalau misalnya perusahaan nggak mau inovasi, nggak mau adaptasi, nanti ujung-ujungnya perusahaan tersebut akan tertinggal. Contohnya adalah Nokia. Nokia adalah salah satu perusahaan yang dia udah cukup dengan produknya. Akhirnya mereka nggak mau berinovasi, nggak mau ngelihat peluang apa yang pelanggan butuhkan di masa depan. Akhirnya tertinggal kan si perusahaan Nokia itu tadi. Produk-produknya akhirnya ditinggalkan sama pelanggan-pelanggannya, dan pelanggan-pelanggan tersebut akhirnya beralih ke produk-produk yang lebih canggih daripada produk-produknya Nokia gitu. Mungkin segitu saja penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sina Putri Almania, NPM 2151010125. B. Tujuan keunggulan kompetitif. Tujuan mendasar dari setiap strategi perusahaan adalah membuat kegiatan yang dapat mengarah pada kesuksesan menjadi lebih efektif dan efisien. Keunggulan kompetitif memberikan nilai lebih kepada pelanggan dan menghasilkan keuntungan di atas rata-rata. Kolaborasi diarahkan untuk berpikir strategis dalam menciptakan keunggulan bersaing, yaitu bagaimana berkompetisi untuk menjadi terbaik, berkompetisi untuk punya keunikan. Ketika perusahaan memiliki kompetisi memanfaatkan sumber internal perusahaan dan memanfaatkan peluang eksternal, melakukan kolaborasi antara perilaku strategik internal dan lingkungan eksternal, mengkonfigurasi sumber daya dan proses, maka akan tercipta produk inovatif yang akan meningkatkan kinerja bisnisnya. Untuk mendapatkan dan mempertahankan competitive advantage, perusahaan harus mampu untuk menunjukkan kualitas yang lebih besar daripada pesaingnya. Mereka juga harus menyampaikan informasi tersebut kepada target audiens yang diinginkan. Sebagai contoh, jika perusahaan memiliki produk dengan harga yang lebih rendah daripada milik pesaingnya, perusahaan tersebut memiliki competitive advantage. Hal ini sama berlaku jika produk mereka menawarkan fitur-fitur unik yang tidak dimiliki oleh produk lain. Aspek bisnis ini merupakan salah satu alasan terbesar di balik brand loyalty dan mengapa pelanggan biasanya lebih memilih satu produk daripada produk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Azizah. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang tujuan keunggulan kompetitif. Jadi, keunggulan kompetitif merupakan salah satu aspek bisnis yang menjadi alasan terbesar di balik brand loyalty dan alasan mengapa pelanggan lebih memilih suatu produk dibandingkan produk yang lainnya. Menurut Reference for Business, ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh perusahaan jika menggunakan strategi keunggulan kompetitif ini. Yang pertama, pengeluaran anggaran untuk proses kerja bisnis dan marketing menjadi lebih efisien. Yang kedua, perusahaan memiliki brand image yang kokoh dan unik.
Yang ketiga, produk milik perusahaan memiliki kesan yang unik dan spesial. Dan yang keempat, perusahaan didorong untuk aktif melakukan inovasi. Kemudian, RBP memberikan implikasi yang lebih luas bagi manajer dalam keunggulan kompetitif. Artinya, ada beberapa implikasi bagi manajer untuk mencapai keunggulan kompetitif ini. Yang pertama, ada tanggung jawab terhadap keunggulan kompetitif dalam perusahaan. Jadi, keunggulan kompetitif itu merupakan tanggung jawab setiap karyawan di dalam perusahaan. Yang kedua, ada keunggulan paritas dan keunggulan kompetitif. Nah, keunggulan paritas ini dimana ketika perusahaan itu melakukan apa yang dilakukan oleh pesaingnya. Jadi perusahaan itu meniru strategi pesaingnya, maka yang diperoleh hanya keunggulan paritas. Nah, tapi jika perusahaan ingin memperoleh keunggulan kompetitif, maka perusahaan itu sebaiknya memaksimalkan sumber daya perusahaannya. Nah, tapi maksimalkan sumber daya perusahaan itu biasanya memakan biaya yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, sulit untuk mengimplementasikan strategi. Jadi untuk mengimplementasikan strategi itu biaya implementasi harus lebih tinggi daripada nilai implementasi strategi. Nah, jika biaya implementasi strateginya lebih kecil dibandingkan nilai implementasi strategi, maka sulit untuk mengimplementasikan strategi tersebut. Karena biaya relatif implementasi itu lebih penting bagi keunggulan kompetitif dibandingkan nilainya. Jadi biaya strategi itu lebih penting dibandingkan nilai implementasinya. Kemudian yang keempat, sumber daya sosial yang kompleks. Jadi pemberdayaan karyawan, budaya organisasi maupun tim kerja itu bukan cuma berguna bagi perusahaan, tapi juga bisa jadi sumber keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Kemudian yang kelima itu ada peran organisasi. Organisasi harus mendukung pemanfaatan sumber dayanya yang berharga, serta memiliki biaya yang tinggi untuk ditiru. Jika terjadi peningkatan konflik di antara atribut perusahaan, sebaiknya dilakukan perubahan pada organisasi. Jadi perusahaan ini harus mendukung pemanfaatan sumber dayanya. Nah, jika terjadi konflik di antara atribut perusahaan itu seperti elemen-elemen yang ada di perusahaan, maka dilakukan perubahan pada organisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Di sini saya Yameti Maharani, NPM 2151010140. Saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis keunggulan kompetitif. Jadi, keunggulan kompetitif itu ada dua jenis. Yang pertama itu keunggulan biaya. Nah, keunggulan biaya ini bisa dicapai ketika perusahaan itu mampu menciptakan produk atau layanan yang menciptakan biayanya itu lebih rendah dibandingkan dengan pesaingnya, sehingga menghasilkan harga yang lebih kompetitif. Yang kedua itu ada keunggulan diferensiasi. Nah, keunggulan diferensiasi ini bisa dicapai ketika perusahaan itu mampu menciptakan produk atau layanan yang memiliki fitur unik, dan kualitas unik yang dihargai oleh pelanggan. Nah, jadi produknya ini lebih menarik dibandingkan dengan produk pesaingnya. Nah, terus juga ada strategi fokus. Dalam strategi fokus ini, perusahaan itu berfokus pada segmen pasar yang lebih terperinci. Nah, terus juga strategi fokus ini bisa dicapai dengan cara perusahaan itu mampu menciptakan produk atau layanan yang dapat menjawab kebutuhan dari konsumen dari segmen pasar tersebut. Jadi perusahaan itu perlu menganalisis pasar agar dapat membuat penawaran yang lebih baik. Di strategi fokus ini terdapat dua kategori. Yang pertama itu cost focus. Nah, cost focus ini, perusahaan fokus itu menciptakan produk atau layanan dengan biaya yang terendah di segmen pasar yang sempit. Terus juga yang kedua itu differentiation focus. Perusahaan fokus itu menyediakan produk atau layanan yang dapat dibedakan dengan mudah di segmen pasar yang sempit.
Selain itu, Fletter juga mengemukakan bahwa ada beberapa faktor kunci yang menjadi keunggulan kompetitif, seperti keunggulan dalam rantai nilai, kemampuan inovasi, dan akses terhadap sumber daya yang langka. Terus yang terakhir itu ada keunggulan dalam manajemen operasional. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restilia, NPM 2151010105, Prodi Ekonomi Syariah kelas C. Di sini saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Dimensi-dimensi keunggulan kompetitif. Dimensi keunggulan bersaing dibagi menjadi 4, yaitu biaya, fleksibilitas, pengantaran, dan kualitas. Yang pertama itu biaya. Fokus pada pengurangan biaya adalah dimensi yang paling umum digunakan oleh organisasi, terutama di pasar, di mana pelanggan sensitif terhadap harga. Biaya merupakan faktor yang perlu diperhatikan, baik di lingkungan internal maupun eksternal. Secara khusus, bisnis dapat mengurangi biaya pengelolaan internal serta mengurangi dan memperpendek proses pengembangan dan manufaktur. Lalu yang kedua, fleksibilitas. Fleksibilitas diartikan sebagai kemampuan organisasi untuk menyediakan variasi dan tingkat yang berbeda di pasar. Sasaran melalui kemampuannya untuk mengimbangi perkembangan teknologi dan merancang produk serta layanan sesuai dengan harapan pelanggan. Organisasi harus dapat bekerja dengan waktu sesingkat mungkin dan memiliki fleksibilitas dalam proses produk. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Allah Yang Maha Pengampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roro Belisurianingsih, NPM 2151010117. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang dimensi keunggulan kompetitif. 3. Pengantar atau delivery merupakan prioritas yang kompetitif karena pelanggan tertarik untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka dengan jumlah yang tepat pada waktu yang tepat pula. Nah, kemampuan delivery adalah masalah waktu di mana ia mencerminkan konsep jumlah aspek operasional perusahaan, lalu seberapa cepat suatu produk atau layanan dikirimkan ke pelanggan. Yang selanjutnya adalah seberapa andil produk untuk layanan tersebut dikembangkan dan dibawa ke pasaran. Nah, yang terakhir adalah tingkat di mana perbaikan dalam produk dan proses dibuatnya. 4. Kualitas adalah senjata kompetitif di pasar. Nah, kualitas ini menghasilkan keunggulan bersaing dengan menyediakan produk yang memenuhi ataupun melampaui kebutuhan dan harapan pelanggan. Nah, menurut Lee et al. Mengatakan kualitas adalah faktor yang perlu merespon harapan pelanggan dengan menghasilkan produk yang lebih berharga ataupun menghasilkan layanan yang lebih tinggi daripada persaingan dan bertujuan untuk mendapatkan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi dan memenuhi ataupun melampaui harapan mereka. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.